Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim adnabtuhu amdan aw khata'an sirran aw alaniyatan saghiran aw kabiran innaka anta ghaffarud dzunub syattarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilaihi binadzambil ladzi a'lamu bihi wa binadzambil ladzi la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatami lima sabaqo an-nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadrotil kiram, para alim, para ulama, warasatul anbiya, para sesepuh, bini sepuh, Al-Mukarram, beliau Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang senantiasa kami taati, yang kami takdimi. Beliau Ibu Nyai Sofatul Ummah sebagai penasihat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah Indonesia, dan juga sebagai ketua umum organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, sekaligus sebagai ketua tarbiyah Hifdul Ulam wal Banat Pusat Losari Ploso Jombang. Al-Mukarram, beliau Bapak Tasrihul Adib Ajis, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia,
yang senantiasa kami taati. Al-Mukarram, beliau Bapak Muhammad Subhi Ajal Sani sebagai pimpinan Wali Talqin Thariqah Siddiqiyah Indonesia, juga sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah Indonesia. Yang kami hormati segenap pengurus dan anggota organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimatin rahimakumullah. Di dalam kesempatan malam ini sedikit akan memberikan pengertian dari ayat Al-Quran yang bunyinya falikul isbah wa ja'alal laila sakana wa syamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Bapak Ibu yang kami muliakan, sama-sama kita ketahui di dunia ini ada dua sistem penanggalan yang dipakai oleh umat manusia. Dua sistem itu, satu sistem penanggalan Samsiah, dua sistem penanggalan Qamariyah. Penanggalan Samsiah yaitu penanggalan yang perhitungannya memakai patokan rotasi bumi mengitari matahari, atau biasa disebut dengan istilah sistem solar. Contoh penanggalannya yang paling terkenal adalah kalender Masehi. Adapun sistem penanggalan Qamariyah yaitu penanggalan yang perhitungannya memakai patokan rotasi bulan mengitari bumi, atau biasa disebut dengan istilah sistem lunar. Contoh penanggalannya yang paling terkenal adalah kalender Hijriah. Dan kedua sistem penanggalan tersebut meski berbeda patokan hingga menghasilkan jumlah hari yang berbeda dalam satu tahun dengan selisih sekitar 11 hari. Namun keduanya sama baiknya, sama-sama mempunyai kelebihan masing-masing, dan kedudukannya juga dijelaskan oleh Al-Quran, yaitu dalam surat An'am ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Falikul isbah
wa ja'ala laila sakana was-samsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Di antara kelebihan keduanya, dalam kalender Syamsiah sangat cocok dipakai untuk melihat musim, namun tidak bisa dipakai untuk menentukan bulan purnama dan bulan sabit. Sedangkan dalam kalender Komariah sangat cocok dipakai untuk menentukan bulan purnama dan bulan sabit, hingga bisa untuk mengetahui kapan air laut pasang atau surut, namun tidak bisa dipakai untuk melihat musim. Bapak Ibu yang kami muliakan, namun dari kedua penanggalan tersebut, yang dipilih oleh Allah sebagai penanggalan Islam adalah yang memakai metode Qamariyah. Hal ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardu. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardu. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan bagi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu menciptakan langit dan bumi. Kalau melihat potongan ayat ini, yang dimaksud dengan jumlah 12 bulan ketetapan Allah masih mencakup bulan-bulan pada sistem penanggalan Syamsiah maupun Qamariyah. Namun ketika kita melihat pernyataan Allah pada kalimat berikutnya, minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyum, artinya darinya atau dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram yang dimuliakan Tuhan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Dari sini mulai tampak bahwa yang dipilih oleh Allah sebagai penanggalan bagi umat Islam adalah penanggalan Qamariyah. Dikarenakan yang dimaksud dengan 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram, bulan yang dilarang mengadakan peperangan di dalamnya, adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hal ini diterangkan dalam hadis Nabi juga, riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya
Dari Abu Bakar radhiyallahu an, dari Abu Bakar radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setahun ada 12 bulan, 4 darinya adalah bulan suci, 3 darinya berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan Imam Ahmad. Lebih jelas lagi bisa dilihat pada catatan peristiwa penting bagi umat Islam dan juga ketentuan waktu ibadah. Semuanya pasti memakai tanggal Qamariyah. Semisal tanggal turunnya Al-Quran disebutkan tanggal 17 Ramadan, tanggal Isra Mi'raj yaitu tanggal 27 Rajab, adanya istilah Asyura yaitu tanggal 10 Muharram, yang tercatat sebagai tanggal yang banyak peristiwa kemenangan para nabi di dalamnya. Dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk ketentuan ibadah bisa dilihat pada ketentuan ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, ibadah haji dan seterusnya. Semuanya juga memakai ketentuan bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiyah. Karenanya dalam hal ini umat Islam juga harus paham dengan tanggal atau bulan pada kalender Qamariyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dunia ini banyak kelompok atau agama yang memakai penanggalan Qamariyah, sistem lunar, dan mempunyai nama yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri ada penanggalan Qamariyah yang dikenal dengan nama kalender Saka, kalender Jawa, dan seterusnya. Sedangkan penanggalan milik umat Islam dinamakan kalender Hijriyah. Mengapa dinamakan kalender Hijriyah? Karena pemakaiannya di awal sejak peristiwa hijrahnya Nabi. Mengapa dihitung sejak peristiwa hijrah? Karena melihat sangat pentingnya peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah adalah peristiwa ujian keimanan. Peristiwa hijrah adalah peristiwa ujian keimanan bagi seluruh umat Islam yang mau hijrah, yang mau menyadari pada waktu itu ada yang didasari niat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, ada yang tertinggi, yang mau hijrah dan disadari niat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya adalah yang tertinggi dibandingkan dengan niat karena mencari harta. Jadi ada yang niat mencari harta, ada juga yang berniat karena mencari pasangan,
mencari calon istri. Ini juga ada yang niat seperti itu. Hijrah adalah momen ukhuwah, momen persaudaraan umat Islam antara kelompok muhajirin, sahabat yang hijrah dari Mekah, dengan kelompok Ansorin, sahabat penolong yang ada kelompok penolong yang ada di kota Madinah. Jadi peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang sangat besar. Peristiwa besar ini adalah peristiwa ujian keimanan, karena di situ ada yang niat semata-mata Allah, ada yang niat mencari ekonomi, ada yang niat mencari jodoh dan lain sebagainya. Jadi hijrah itu adalah momen yang sangat penting, yang sangat besar, peristiwa yang luar biasa. Seperti apa berjalannya Isra? Seperti apa perjalanannya hijrah? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat, sebelum sampai ke kota Madinah, di dalam perjalanannya itu mengalami berbagai macam situasi yang sulit. Pada suatu hari pada malam Isnin, Rasulullah mendatangi Abu Bakar Siddiq. Begitu Rasulullah berkata, Inna Allaha qad adina li fil khurujil hijrati. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar telah mengizinkan aku keluar dari Mekah untuk hijrah ke Madinah. Inna Allaha qad adina li fil khuruji wal hijrati. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar telah mengizinkan aku keluar Mekah untuk hijrah ke Madinah. Setelah mendengar informasi seperti itu, Abu Bakar berkata, As-suhbatu ya Rasulullah, apakah berteman ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, na'am biidznillah, iya dengan izin Allah. Setelah itu Rasul dan Abu Bakar berjalan kaki menuju Gua Sur. Dan untuk bisa lolos dari kepungan orang-orang kafir, Rasul berdoa sebagaimana dalam surat Yasin ayat 1 sampai ayat nomor 9. Nah, ini supaya nanti bisa dibaca, buka Al-Qur'annya. Surat Yasin ayat nomor 9.
Jadi Rasul dan Abu Bakar berjalan kaki menuju Gua Sur, dan untuk bisa lolos dari kepungan orang-orang kafir, Rasul berdoa. Doanya ada di dalam surat Yasin ayat 1 sampai ayat nomor 9. Sikap Abu Bakar selama mendampingi Muhammad Rasul dari Mekah sampai ke Gua Sur. Dalam perjalanan menuju Gua Sur ada sedikit keanehan dalam sikapnya Abu Bakar. Bagaimana sikapnya Abu Bakar? Yaitu kadang-kadang ia berjalan di muka Rasul, kadang-kadang di belakangnya, kadang-kadang juga di samping kanannya, kadang-kadang di samping kirinya. Jadi posisinya Abu Bakar berputar terus mengelilingi Rasul, dan Rasul, kenapa sikap Abu Bakar seperti itu? Sehingga bertanyalah Rasul kepadanya, ma u'rifu hadza man fi'lika. Kenapa dengan sikapmu Abu Bakar? Bagaimana jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, al-yukirru rasaka fa'akuna amaka wal murutolat fa'akuna khalfaka wa marroba an ya innika wa marrotan an yasyarik. Kalau saya mengingat ada orang yang mengintai, maka saya berjalan di mukamu. Dan kalau saya mengingat ada orang yang mengejar, maka saya berjalan di belakang. Dan sesekali di kananmu atau sekali di kirimu, pasti saya mengelilingi. Jadi sikap Abu Bakar yang seperti itu ditimbulkan oleh rasa khawatirnya terhadap keselamatan Rasulullah. Sebab menurut pikiran Abu Bakar, kalau saya yang terbunuh tidak apa-apa, karena saya hanya seorang diri. Sedangkan kalau Rasul yang terbunuh, bisa hancur semuanya. Karena itu Abu Bakar rela mati. Akhirnya sampailah perjalanan mereka pada Gua Sur. Saat tengah malam waktu itu, Gua Sur dikenal sebagai gua yang sangat rawan. Tibanya di Gua Sur, Abu Bakar lebih dahulu masuk ke dalam Gua Sur guna melihat keadaan gua, kemudian membersihkannya dari kotoran-kotoran dari binatang, dari bebatuan yang tajam dan sebagainya, yang dianggap bisa membahayakan Rasul. Dan oleh karena di dalam gua itu banyak binatang yang berbisa, maka setiap Abu Bakar menyingkirkan batu-batu atau kotoran-kotoran dari tempat yang akan dipakai oleh Rasul, selalu merobek kain dari pakaiannya guna untuk menjaga dari sengatan atau gigitan binatang berbisa. Walau begitu,
ia sempat juga tergigit oleh seekor ular kecil. Meskipun dirasa cukup sakit, ia tidak memberitahunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekilas perjalanannya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sampai ke kota Madinah. Lain waktu kita sambung kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.